Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jarak, di mana ada jarak antara titik ataupun jarak dengan garis nantinya. Ada dua jarak yang akan kita pelajari. Sebelum kita lanjut kepada materi ataupun konsepnya maupun contoh nanti yang akan saya jelaskan, saya kembali mengingatkan teman-teman semuanya untuk jangan men-skip ataupun tonton video ini sampai habis agar teman-teman dapat memahami konsep ataupun penjelasan dari video ini secara menyeluruh. Dan apabila ada kesalahan ataupun pertanyaan dari teman-teman mengenai kebingungan dari penjelasan video, silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, kita lanjut saja. Di mana di sini ada dua konsep yang akan kita bahas, yaitu jarak dua buah titik antar titik, yaitu titik A ke titik B. Maka kita menggunakan konsep Pitagoras ataupun yang pernah kita pelajari mengenai pada segitiga siku-siku, yaitu kalau jarak A ke B, yaitu kurung mutlak. Kenapa kurung mutlak? Karena jarak itu kan merupakan besaran skalar. Yang berhubungan dengan fisika mungkin pernah belajar, yaitu besaran vektor maupun besaran skalar. Jadi jarak itu merupakan besaran skalar. Dia selalu positif, tidak memiliki nilai yang negatif. Oke, di sini rumusnya yaitu akar dari, tinggal kita kurangi aja. XB dikurang dengan XA, XB kurang XA dikuadratkan ditambah dengan YB dikurang dengan YA dikuadratkan. Cukup simpel untuk mencari jarak antara dua buah titik. Maka X dikurang dengan X dikuadratkan ditambah dengan Y dikurang dengan Y dikuadratkan. Seperti itu. Kemudian ada jarak titik ke garis, yaitu satu titik, jarak antara satu titik ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau bentuk seperti ini, kita bisa langsung menggunakan rumus D sama dengan AX ditambah BY, AX1 ditambah BY1 ditambah C per dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, di mana A kuadrat ini merupakan quotient dari AX dan B ini merupakan quotient dari Y. Dan X1 nanti diganti dengan titiknya. X1 dan Y1 juga diganti dengan Y1-nya. Dan C di sini berasal dari garisnya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas contoh. Langsung saja kita lihat contoh biar teman-teman bisa lebih memahaminya dalam mengaplikasikannya dalam contoh. Baik. Contoh yang pertama yaitu tentukan jarak antara titik A dan titik B ya. Kita bikin titik B di sini 2. Oke, kalau jarak antara titik tadi menggunakan konsep Pitagoras, yaitu misalnya jarak A B sama dengan akar dari X2 dikurang dengan X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Sama dengan akar X2, berarti X yang di sini 2 dikurang dengan X1 yaitu 3 kuadrat ditambah dengan Y2 yaitu Y2 min 5 dikurang dengan 7 dikurang dengan 7 dikuadratkan sama dengan akar dari 2 dikurang 3 yaitu 1 min 1 kuadrat ditambah dengan min 5 dikurang 7 yaitu min 12 kuadrat sama dengan panjang AB sama dengan akar min 1 kuadrat yaitu 1 ditambah dengan 12 kuadrat itu sama dengan 144 sama dengan akar dari 145. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Sampai di sini udah betul. Jawabannya adalah 145. Bisa kita sederhanakan yaitu dengan cara ini bisa kalau kita ubah 145 itu sama dengan
Berarti jawabannya cuma 145. Boleh disederhanakan ataupun tidak. Kalau tidak mau menyederhanakan maka jawabannya adalah, ataupun tidak bisa disederhanakan maka jawabannya adalah 145. Boleh nanti dicari akar 145 berapa. Oke. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Jika jarak titik A, 2 dan titik min 3,5 adalah 5, berarti ini jarak dua buah titik juga ya. Berarti jaraknya udah diketahui. Tentukan nilai A. Berarti A-nya tidak diketahui. Jadi walaupun bukan jarak yang diketahui, bukan jarak yang ditanya, tetapi kita tetap menggunakan konsep jarak karena di sini udah dikatakan jarak antar titik. Oke, jarak antar titik tadi kita misalkan aja titiknya titik A ke B ya, atau titik A ke titik B. Boleh CD, boleh juga, terserah teman-teman semuanya, nggak bermasalah lambangnya. Yaitu X2 tadi, X2 yang ini langsung saja ya. X2 min 3 dikurang dengan X1. X1-nya A. Dikuadratkan. Ditambah dengan kemudian yaitu Y2. Y2-nya 5. Dikurang dengan Y1 yaitu 2. Dikuadratkan. Karena kita udah tahu tadi panjangnya yaitu jaraknya 5, maka AB-nya sama dengan 5, kita ganti sama dengan akar min 3, nggak bisa diselesaikan karena min 3 kurang 5 itu tetap aja kurang A, tetap aja dikuadratkan, ditambah dengan 5 kurang 2 bisa diselesaikan yaitu 3 kuadrat. Kemudian yang di sini kita hilangkan akarnya. Kalau dihilangkan akarnya maka jadi yang sebelah dikuadratkan. 5 kuadrat sama dengan min 3 dikurang A dikuadratkan ditambah dengan 9, 3 kuadrat. Maka di sini 25, 5 kuadrat sama dengan 25. Di sini punya 9, pindah ruas. Dikurang 9 sama dengan min 3 dikurang dengan A dikuadratkan. Oke, sambung sini. Min 25 kurang 9 yaitu 16 sama dengan min 3 kurang A. Min 3 kurang A kuadrat. Kemudian kuadratnya kita hilangkan maka sebelah jadi kalau kita hilangkan akar maka jadi kuadrat. Kalau kuadrat kita hilangkan maka di sini jadi akar. Min 3 kurang A, hilang kuadratnya. Akar 16 sama dengan 4 sama dengan min 3 kurang A. Kemudian boleh kita pindah ruas A ke sini, makanya A tetap 4 pindah ruas ini min 3 dikurang dengan 4. A sama dengan min 3 dikurang 4 itu sama dengan min 7. Berarti kita dapatkan nilai A-nya adalah min 7. Cukup simple. Jadi walaupun bukan jarak yang ditanyakan, tetapi salah satu unsur dari titik ditanyakan, maka tetap kita gunakan konsep jarak. Karena kenapa? Karena di sini udah dijelaskan mengenai jarak. Kita lanjut pada contoh yang ketiga, di mana di sini tentukan jarak antara titik 2,3 dengan garis. Berarti jarak titik dengan garis ya, dengan garis 3x dikurang 4y ditambah dengan 9. Jadi kalau ditanya seperti ini, rumus jarak tadi antara garis yaitu kita menggunakan rumus harga mutlak A X1 ditambah dengan B Y1 ditambah dengan C per akar A ditambah dengan B kuadrat. Oke, semuanya dikuadratkan sama dengan kita substitusikan nilainya A, yaitu kita lihat sesuai dengan bentuk ini. A-nya 3, koefisien dari X, dan X1-nya yaitu 2, dikali dengan 2. Tambah dengan B, min 4, berarti min 4B-nya dikali dengan Y1, yaitu 3. Tambah dengan C, yaitu 9. Per akar A, A-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat ditambah dengan B, B-nya min 4, berarti min 4 kuadrat. Oke, lanjut sama dengan 3 kali 2, 6. Min 4 dikali 3, yaitu positif bertemu negatif, negatif. 4 kali 3, 12. Tambah dengan 9 per
akar 3 kuadrat 9 ditambah dengan min 4 kuadrat 16. Oke, sambung sini. D sama dengan 6 dikurang 12 yaitu min 12, min 6 ditambah 9 yaitu 3. Kemudian per dengan akar 9 tambah 16 yaitu 25 sama dengan 3 per akar 25 yaitu 5. Berarti D-nya adalah 3/5. Itu untuk mengenai konsep jarak antara titik dengan garis. Baik, kita lanjut pada contoh mengenai jarak pada soal yang terakhir. Soal yang ini cukup tingkatannya bisa dikatakan di atas contoh-contoh sebelumnya. Contoh yang keempat yaitu jika jarak dari titik A ke garis Y sama dengan min 3 per A X tambah 3 sama dengan setengah panjang potong garis yang menghubungkan titik A, 0 dan A 0,3, maka A adalah oke. Jadi di sini ada dua buah persamaan garis, kita bikin aja dulu, yaitu jarak antara titik 0,0 dengan garis Y sama dengan min 3 per A X ditambah dengan 3. Ini bisa kita rubah menjadi, oke, semuanya kita kalikan dengan A, semua kalikan dengan A kali dengan A, berarti jadinya AY sama dengan min 3X. Kalau ini kali A habis, 3 dikali A ditambah dengan 3A. Dan semuanya pindah ruas ke kanan. Karena dalam bentuk rumus tadi dia harus membentuk AX tambah BY ditambah C. Oke, berarti yang X dulu. Berarti tambah 3 ya. 3 jadi 3X. Negatif jadi positif. A tetap AY. Ditambah dengan plus menjadi negatif 3A. Sama dengan 0. Berarti jarak yang ini ya. Kita misalkan ini merupakan D1. Kemudian kita cari lagi D2-nya ya. D2-nya itu jarak antara A. D2 adalah jarak antara titik ke titik yaitu A, 0 dan 0,3. Oke, ini D2. Tadi dalam soal juga dikatakan jarak titik ke garis ini sama dengan setengah panjang. Setengah panjang sama dengan berarti jarak D1, kita bikin sini D1 sama dengan setengah panjang jarak titik ke titik, yaitu D2. Oke, udah dapat seperti ini, tinggal kita masukkan D1 tadi kan sama dengan ini, yaitu jarak titik ke garis. Rumusnya adalah AX1 ditambah dengan BY1 ditambah dengan C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1/2 D2, yaitu kita menggunakan rumus akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 kuadrat. Kemudian sama dengan ini kita masukkan nilainya. A yaitu mengikuti bentuk ini yaitu 3. X1-nya itu 0 kali 0. Ini X1 dan Y1-nya ditambah dengan B. Kita lihat lagi koefisien dari Y yaitu A kali dari Y1 yaitu 0. Tambah dengan C. C-nya adalah min 3A. Oke, min bertemu positif. Atau tulis saja min 3A per akar dari A kuadrat, A-nya adalah 3 kuadrat, tambah dengan B kuadrat, B-nya adalah A kuadrat, sama dengan setengah dari, kita masukkan nilainya, X2 yaitu 0 dikurang dengan A kuadrat ditambah dengan Y2 yaitu 3 kurang dengan 0 kuadrat. Maka jadinya adalah 3 kali 0, 0.
A kali 0, 0, berarti yang di atas ini tinggal min 3A. Per akar, boleh kita susun A-nya dulu, berarti jadinya A kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Jadi kita biasakan susun itu yang bentuk huruf duluan baru angka. Sama dengan 1/2 akar dari A kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. 3 kurang 0, 3 kuadrat. Oke. Di sini karena masih ada kurung mutlaknya, untuk menghilangkan kurung mutlaknya, maka yang sebelah kanan harus kita kuadratkan. Maka jadinya min 3A per akar A kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan, ini dikuadratkan, berarti jadinya kalau ini dikuadratkan jadinya 1/2 kuadrat itu 1/4. Ini kuadrat maka jadi hilang akarnya. Oke. Baik, tadi sama-sama dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan, juga ini harus dikuadratkan, maka jadinya ini kalau dikuadratkan menjadi 3A, berarti 9A kuadrat. 3 kuadrat menjadi 9, A kuadrat, A kuadrat. Ini kalau dikuadratkan maka akarnya hilang. Akarnya hilang menjadi A kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 9. Di sini juga menjadi 9, 3 kuadratnya menjadi 9. Kemudian kita kali silang, 4 dikali 9A yaitu 36A kuadrat. Sama dengan di sini kali silang jadinya A kuadrat tambah 9 dikali dengan A kuadrat ditambah dengan 9. Sama-sama memiliki 9. Kemudian setelah bentuk seperti ini, tinggal kita kalikan lagi. 36A kuadrat sama dengan, ini kalau dikalikan A kuadrat dikali A kuadrat yaitu A pangkat 4. Pangkatnya ditambah dengan 9 kali A yaitu 9A kuadrat ditambah dengan 9 kali 9, 9A kuadrat ditambah dengan 9 kali 9 yaitu 81. Kemudian semuanya kita ini kan bisa ditambahkan yaitu menjadi 18. Oke, geser ke atas. Ini 9A kuadrat tambah 9A kuadrat karena sejenis. 9 tambah 9 itu 18A kuadrat. Kemudian tinggal pindah ruas semua yang 36 ini. Boleh ke ini A pangkat 4 ditambah dengan 18A kuadrat. Kemudian ini pindah ruas ke sini jadinya min 36A kuadrat ditambah dengan 81 sama dengan 0. Ini bisa diselesaikan, maka jadinya A pangkat 4 ditambah dengan 18 dikurang 36 karena sejenis. 18 kurang 36 itu min 18A kuadrat ditambah dengan 81 sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorkan. Ini A kuadrat di sini juga A kuadrat. Maka kalau dikalikan hasilnya 81 yaitu 9 kali 9. Karena di sini negatif, min 9 lagi sama dengan 0. Berarti A kuadrat kurang 9. Karena sama, A kuadrat kurang 9, A kuadrat kurang 9, cukup kita gunakan 1 aja. Berarti kita gunakan 1 aja, A kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Maka A kuadrat kurang 9 sama dengan 0, maka A kuadrat sama dengan pindah ruas jadinya 9. Maka A hilang ke kuadratnya seperti tadi diakarkan. Akar 9 maka sama dengan 3. A-nya sama dengan 3. Oke, ini contoh yang terakhir yang cukup panjang caranya, makanya teman-teman silakan dipahami, jangan skip videonya biar semua bentuk soal mengenai jarak bisa diselesaikan. Baik, seperti biasa pada akhir video selalu ada satu soal yang saya berikan dan saya bagikan pada teman-teman untuk sebagai soal latihan teman-teman yang bisa teman-teman coba di rumah. Jadi gimana soalnya? Tentukan jarak antara titik min 3,4 dengan garis
min 3x ditambah dengan 4y sama dengan 9. Oke, silakan teman-teman coba di rumah untuk soal ini. Ingat ya, kalau dia bentuk seperti ini makanya persamaan garisnya itu harus berada satu ruas, maka 9-nya harus dipindah ruas nantinya. Itu sedikit tips dari saya dalam mengerjakan soal ini. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-temannya. Teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman mau lebih paham lagi, silahkan coba soal yang saya berikan dan jawabannya ditulis dalam kolom komentar, dan insya Allah akan saya komentari apakah jawaban yang teman-teman berikan telah benar atau masih perlu ada perbaikan. Semoga bermanfaat video pada kali ini. Sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.